Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam nuansa nasihat walafiat. Ini bukti Allah masih cinta dan sayang kepada kita semua, sehingga memberikan peraturan kedua untuk mempersiapkan amal kita insyaallah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang pegawai camat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya kita masih membahas masalah tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan juga masuk pada bab tentang tauhid, beriman kepada Quran, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kematian, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qadar, dan berbagai yang kita akan bahas. Namun kita tegaskan dulu tentang masalah tiga landasan tauhid, tauhid rububiyah, dan semua sifat. Kalau dalam perkara akidah, pelajaran-pelajaran di Islam, kalau kita para ulama, mereka menjelaskan itu ada 3 poin tentang masalah tauhid, yaitu tauhid rububiyah, bagaimana manusia itu meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nanti tauhid rububiyah, para ulama juga menuliskan berbagai bab memisahkan, hanya orang mengucapkan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tauhid uluhiyah inilah yang kita dibedakan oleh Islam, mana betul-betul yang mengikuti Nabi Muhammad, mana yang tidak mengikuti Nabi Muhammad. Seperti yang terjadi hari ini di Palestina, Israel. Bangsa Israel adalah bangsa kaum muslimin. Pada waktu zaman Nabi Musa mereka taat, tapi setelah masa ke masa mereka juga berbalik, tidak beriman kepada Nabi selain Nabi Musa AS. Mereka beriman kepada Nabi Isa AS, karena Nabi Isa AS waktu itu diutus oleh Bani Israel. Nanti antara Nabi Isa kemudian dengan Nabi Muhammad SAW ada banyak abad pada waktu itu, banyak waktu yang renggang disebut zaman fatrah, zaman masa kenabian ya. Pada waktu itu orang-orang sebelum Nabi Muhammad datang itu mereka masih beriman kepada Injil, tapi Injil yang murni, seperti para pendeta pada waktu itu mereka beribadah, mereka sujud, mereka sholat, mereka puasa juga, mereka berzakat. Nanti zamannya Nabi Muhammad SAW barulah mengajarkan seluruh umat manusia ini mengikuti Nabi Muhammad SAW, termasuk oleh bangsa Yahudi dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi pada hari ini pembunuhan itu karena diungkapkan oleh Perdana Menteri Netanyahu, itu karena mereka tidak mau beriman kepada Muhammad SAW, menganggap Islam itu agama baru, padahal Islam itu adalah agama yang zaman Nabi Adam. Artinya Islam itu tunduk dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita akan bahas tentang masalah tauhid uluhiyah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama tauhid mengatakan yu'minul muslimu bi uluhiyyatillahi ta'ala jamil awal wal akhir. Bahwasanya orang Islam itu beriman kepada uluhiyah itu tauhid. Kalau Quran dalam Pancasila itu kan sila pertama ketuhanan. Artinya itu tauhid, hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah, baik yang pertama ataupun yang terakhirnya. Jadi awal dan akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan wa annahu la ilaha ghairuhu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang lain, ya, tidak Tuhan yang lain lagi, hanya Allah satu-satunya, wala ma'budu bihaqqin siwah. Ya. Para ulama mengatakan tidak ada ibadah yang lain lagi yang berhak
melainkan hanya Allah satu-satunya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama mencantumkan ada dua dalil, ada menggunakan dalil nakli dan juga dalil akal. Dalil nakli itu yang tertera dalam Quran. Yang pertama itu adalah para ulama mencantumkan dalil nakli dalam Quran itu dalil dalam surah Al-Imran ayat 18. Para ulama mengatakan bahwa persaksian ini Allah satu-satunya adalah Tuhan, itu Allah sendiri. Syahadatullah ta'ala wa syahadatul malaikatihi, persaksian para malaikat dan juga persaksian orang-orang berilmu di kalangan para ulama tentang uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya wajib disembah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Bahwasanya persaksian Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan yang lain melainkan Dia, dan begitu pula para malaikat, seluruh para malaikat mereka bersaksi bahwasanya Allah satu-satunya adalah Tuhan. Begitu pula di kalangan para ulama, orang-orang berilmu dari kalangan para nabi dulu, itu para nabi sampai dengan zaman Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, di kalangan para ulama sampai dengan ulamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang wajib disembah, yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu dalam surah Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian yang kedua adalah menggunakan dalil nakli dalam Quran itu. Para ulama juga mencantumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang uluhiyah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah surah Al-Baqarah ayat 255 yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup, yang berdiri sendiri, la ta'khudhuhu sinatun, dan Allah tidak pernah rasa ngantuk, wala naum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat yang Allah mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan ketahuilah bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Tuhan Allah satu-satunya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang lain lagi, illa huwa rahmanur rahim, dan Dia adalah Tuhan satu-satunya adalah ar-rahmanur rahim. Baru dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, mengatakan kepada Musa untuk menyampaikan kepada orang Bani Israel pada waktu itu, ya Musa, sampaikan kepada kaummu bahwa innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni, bahwasanya aku adalah Allah. Dhamir ana di sini maksudnya dalam bahasa Arab kembali ke Allah. Innani, sesungguhnya aku ini adalah Allah dan tidak ada Tuhan melainkan aku, illa Tuhannya adalah aku, kata Allah, ana fa'buduni, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Kepadaku di sini maksudnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang uluhiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, sampaikan ayat kepada kaummu, fa'lam annahu la ilaha illallah, sampaikan kepada umatmu, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah, tidak Tuhan lain melainkan hanya Allah satu-satunya. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kekuasaannya. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasr ayat 23, Allah juga mengatakan huwallahu allazi la ilaha illa huwa, Dialah Allah yang tidak ada ilah melainkan Dia, Al-Malikul Quddus. Allah itu Al-Malik, Allah itu Maha yang memiliki Al-Quddus, Allah Maha Suci, As-Salam Al-Mu'min, Allah memberikan keselamatan kepada orang beriman, Al-Muhaimin, Al-Muhaimin itu artinya Allah Maha Pemelihara. Bahwa yang pemelihara itu manusia, makhluk yang lain, Allah Maha Pemelihara. Al-Aziz, bahwa Allah itu Maha Perkasa. Al-Jabbar, Mutakabbir, dan Allah itu Maha Besar. Jadi kalau kita belajar akidah seperti ini, bagaimana mengesahkan keyakinan kita hanya Allah satu-satunya. Tetapi sudah menjelaskan masalah tauhid, tapi kalau ada orang mengatakan dia pernah melihat alam gaib, rata-rata juga yang akidahnya lemah itu lari juga ke situ. Pernah dulu dengan kasus Ponari yang anak kecil bisa viral itu ya,
itu sampai bisa batunya bisa berobat orang sakit. Itu sampai orang-orang tidak menggunakan akalnya. Air comberan pun diminum, dipakai itu pandi itu, bayangkan. Padahal masalah mereka ada sholat, puasa ikut, masalah inilah mereka kurang. Masalah tauhid itu. Makanya pelajaran yang sangat penting. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, masalah tauhid uluhiyah ini menggunakan dalil bahwasanya khabar tentang para rasul alaihissalam, beliau para nabi itu mereka mengucapkan tauhid kepada Allah dan mendakwakan tauhid ini kepada umatnya masing-masing. Ya. Mereka mendakwakan tauhid ini, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris mendakwakan kepada kaumnya itu untuk menyebutkan tauhid mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya harus disembah. Bahkan di dalam Quran sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-A'raf ayat 59 Allah menyatakan Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, beribadah kepada Allah, tidak ada Tuhan kepada kalian lagi Tuhan yang lain. Ya. Bayangkan dia satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar cerita Nabi Nuh yang dimana kemudian membuat kapal, ya, membuat kapal itu karena Allah mendatangkan banjir karena mereka tidak bertauhid kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah sekian lama tidak ada pengikutnya, bahkan mereka menyembah patung, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia Nabi Nuh untuk membuat kapal untuk mensegerakan itu azab pada waktu itu. Kemudian betul oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, ya. Nabi Nuh, ya, Nabi Hud ini suatu kaum Nabi Syuaib ini diutus oleh kaum Allah di kaum Madian, ya. Salah satu umat di kaum Madian bagian Jordan diutus oleh Allah Nabi Syuaib ini untuk untuk meluruskan masalah perniagaan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu sudah banyak kecurangan, timbang-timbang itu suka, ya, beli-belikan timbangan. Nabi Syuaib diutus untuk meluruskan mereka punya jual beli pada waktu itu. Ya, tapi lama kelamaan mereka bosan dengan nasihat Nabi Syuaib dan mengatakan, wahai Syuaib, hendak kalau engkau pergi dari Madian sini, kalau tidak akan dapat membunuh. Padahal hanya nasihat orang, meluruskan orang punya pemahaman dan sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Syuaib dan kaum untuk berangkat, ya, dari tempat Madian itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan awan hitam, ya. Awan hitam, lalu orang Madian itu bersorak-sorak bahwa ini adalah rezeki dari penghuni langit, begitu. Tiba-tiba datanglah gemuruh, kilat, lalu menyambar mereka seperti petir dan habis pada waktu itu, bergelimpang mayat mereka. Begitu pula dengan Nabi Hud, Nabi Hud, ya. Kalau tidak salah Nabi Hud ini datangkan kaumnya itu ditangkap oleh Allah Subhanahu wa taala itu 7 hari 7 malam, masalah kedinginan sampai jadi beku. Karena mereka mengingkari tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu para nabi dan rasul itu diabadikan dalam Quran ini. Allah mengatakan, ya kami a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, beribadah kepada Allah, tidak ada Tuhan lain selain kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam Allah utus kepada Bani Israel. Ya, Bani Israel kalau hari ini terjadi di Gaza itu ada dua. Ada Bani Israel kawin, ya, dari Eropa. Ada kalau Israel yang asli itu bangsa Palestina, itu berarti berdampingan Islam, Kristen, Muslim. Kalau yang datang kita Yahudi dan keturunannya dari Eropa datang. Kemudian para Nabi Rasul, Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, ya, Bani Israel. Sampai Nabi Musa itu ada salam pada waktu itu diperintahkan suruh buat patung, ya. Wahai Nabi Musa, kami tidak puas dengan hanya penyembah Tuhanmu, tidak pernah lihat. Buatlah kami itu satu buah patung, ya, agar kami bisa menyembah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menceritakan kisah Musa. Allah mengatakan, wahai Muhammad, dulu Nabi Musa juga kaumnya perintahkan dia untuk membuat patung agar mereka sembah. Lalu Allah mengabadikan surat ini, surah Al-A'raf ayat 140. Allah mengatakan, mengutip kalimat Nabi Musa, kata Nabi Musa mengatakan, aghairullahi aghairukum ilaha. Wahai Bani Israel, apakah selain Allah aku membuat Tuhan lagi yang lain pada kalian? Wa huwa qaddalakum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel,
Bani Israel pada waktu itu diberi istimewa. Satu-satu makanan turun dari langit itu orang Bani Israel. Diutus Nabi berkali-kali sama mereka, tapi itulah ada beriman dan juga yang membangkang. Bapak Ibu kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Bani Israel ini memerintahkan kepada Nabi Musa AS untuk membuat patung agar mereka menyembah. Ya. Begitu pula Nabi Yunus. Nabi Yunus itu dibuang ke laut oleh kaumnya karena apa? Karena dianggap berdakwah kepada kaum Ibrahim. Ya. Nabi itu tidak sabar menghadapi kaumnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya, menegur beliau sampai ditelan oleh politik. Ya. Untuk kembali kepada itu berdakwah, sabar. Ya. Sampai diartikan ucapan Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam di sini dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus dia sudah sangat susah dalam politika, lalu dia ingin kepada dia mengucapkan doa di sini, La ilaha illa anta subhanaka illa kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, hai Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku orang yang zalim. Karena Nabi Yunus pada waktu itu tidak bersabar menghadapi kaumnya, lalu dia diuji oleh Allah, dibuang ke laut, kemudian ditelan oleh politika. Ya. Politika diselamatkan, lalu dia mengucapkan doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai Allah, tidak Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku orang yang zalim. Begitu pula masalah tauhid ini baru dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan doa dalam tasyahud sholatnya. Nabi mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, satu-satunya dan tidak ada sekutu bagimu. Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah pelajaran yang melintas tentang masalah tauhid. Insyaallah minggu depan berikutnya kita masuk dalam tauhid asma wa sifat sampai dengan pelajaran tentang beriman kepada para malaikat dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan kita taufik, hidayah dan juga memberikan kita kesehatan, kita bisa beraktivitas untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbana saghira. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.